mencirikan atau menandakan bahwa ini adalah batas wilayah kekuasaan. Ada petugas dari Cirebon 15 orang. Iya. Batu ini udah dipindahkan, silakan kamu pindahin dari sini, harus izin uang. Habis dari batu ini tadi dipindahin, jam 6 pagi udah dari sini, jiwa kalian akan menjadi korban gitu, nggak DP, sungkem gitu, ampun. Halo Sobat Santuy, berjumpa lagi dengan kita tim Hunter Santuy. Nah, saat ini aku dan tim sudah berada di Desa Cidokom, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Di sini tuh ada bekas tapak kaki yang dipercaya itu merupakan dari Raden Kembang. Nah, di sini tuh nanti kita bisa lihat, nanti kita masuk ke dalam situ ada 2 tapak kaki gitu kan. Yang dulu tuh katanya beliau itu pernah bertapa, berdiri selama setahun, tidak makan dan tidak minum. Nah, penasaran seperti apa? Tonton terus tayangan kita. Menurut cerita, konon katanya batu ini tidak mau dipindahkan. Jadi dulu sempat dipindahkan ke tengah perkampungan, namun ujung-ujungnya balik lagi ke tempat semula. Jadi sosoknya yang perempuan itu yang Kolam. cantik punya aja nggak kayak sosok cantik gitu, tapi ada juga sosok ular. Nama yang nggak bikin aja bingung nih, apakah sosok ular nih jelmaan yang perempuan ini atau beda? Tapi sosok ularnya itu di atas itu tuh tadi aja ngeliatnya, dia lagi melingkar gitu. Di Punpingin. Ya, pokoknya di mana tadi tuh? Atas itu tadi melingkar gitu. Udah nggak ada, tadi ada. Udah gede banget. Lumayan gede lah. Kalau menurut Kong Amu sih dulu gitu yang saya ingat, kayaknya Raden Kembang dulu dengan istrinya di sini nyanyi Ratu Kolam. Ini Ratu Kolam. Nggak tahu sih dari kerajaan apa dari mana, apa memang keturunan raja Menak atau apa. Cuman yang kalau kita ngelihatnya sisi arkeologinya bahwa batu tapak ini adalah simbol tanda wilayah kekuasaan, jadi batas kayak macam batas wilayah. Batas wilayah. Ini ntar kita bisa masuk ke dalam apa gimana? Bisa, nanti kita bisa masuk dalam, kita lihat di dalam. Makanya ya amati aja dulu sekeliling di sini. Kalau aura-aura negatifnya nggak ada kan? Negatifnya sini enggak sih. Aura positif semuanya. Cuman yang bikin unik di sini
nggak tahu ini bener apa enggaknya, cuma menurut yang Ajeng lihat nih Kang, jadi dulunya nih tempat ini nih sungai. Iya memang sungai. Ini kan sungai gini, tapi dulu tuh sungainya agak gedean. Oh sungainya luas. Ya, tapi kalau dibilang kalau luas banget enggak, cuman dia sungainya tuh jadi Batu Tapak ini dulunya tuh kayak beradanya tuh di pinggir sungai. Oh kayak semacam prasasti muara ya. Iya, beneran. Jadi cuma mau bilang kayak penggambarannya kayak gitu. Cuman karena mungkin seiring berjalannya waktu, ada pembangunan, pengikisan segala macam, jadi sungainya kayak gini, jadi begini. Jadi dulu bukan di darat ya. Dulu di sungai berarti Batu Dulunya itu ya? kalau dibilang sungai pinggirannya sih ya, Pinggiran, kayak iya, sama di kayak pinggir di sungai. Prasasti Muara itu, gambarannya seperti itu yang Ajeng lihat juga. Terus yang bikin unik dari pohon ini kan ternyata pohon ini tuh punya sejarah yang Ajeng lihat itu. Memang pohonnya katanya udah tua. Sebelum Pamustan tuh jukanya ada namanya Kong Amu. Itu sudah ada pohon ini. Udah ada. Kong Amu meninggal usia 108 tahun. Dulu sebelum Pamustan itu kan jukanya orang tuanya nih, namanya Kong Amu. Kong Amu itu meninggal di usia 108 tahun. Kong Amu belum lahir juga ini. Udah Pohonnya ada. udah ada. Gitu. Udah dia segede ini. Iya udah segede gini. Ini pohon gak berubah-ubah katanya. Pohonnya begini aja gitu. Gede enggak, kecil enggak ya segini aja. Pokoknya dulu waktu Kong Amu ingat itu. Nanti pohon udah segede gini Pak. Ya berarti ini udah ratusan tahun. Ratusan tahun. Ratusan tahun pohon ini. Terus nama pohonnya rengas, pohon rengas. Pohon rengas. Rengas. Itu termasuk pohon apa sih Kang itu jenisnya? Ini. Oh, kayak Ya. beri apa? Jati gitu bukan ya? Bukan. Cuman ya kalau orang-orang penduduk kampung mah jarang pakai pohon ini buat kayu seperti buat kusen atau pintu, jarang dipakai. Kalau pohon rengas ginian. Karena memang kalau dulu mah setahu saya yang nebang pohon beginian kayak ada katanya balas itu kayak macam bengkak-bengkak. Kalau ini Kang yang Ajeng dapat, jadi pohon ini tuh dulunya emang sejarahnya yang maksudnya Ajeng lihat itu, ini tuh memang melindungin itu situs ini. Berarti ada hubungannya pohon ini dengan Batu Tapak. Iya, gitu. Cuman ini kan usia pohonnya ini kan diperkirakan ratusan tahun. Nah, untuk Batu Tapaknya sendiri ditemukannya masih baru-baru aja 2000. Batu Tapak ini sudah lebih sudah lebih dari 250 tahun. 50 tahun. Iya, karena kan kita ambilnya ini generasi keempat Pak Muslan yang sekarang jaga ini. Ketua berarti. Nah ini mungkin yang bisa dikatakan pohon ini salah satu Saksi sejarah saksi juga sih. sejarah. Benar-benar. Ya, cuman tahu nih di pohon ini kan biasanya pohon-pohon begini kan ada aja yang penghuninya lah. Iya, ada penghuninya. Tadi jangan lihat sosok ular itu, kayaknya sosok ular itu di atas yang melingkar sama sosok putri cantik. Tadi dia berdiri di atas ini nih, berdiri lagi di samping sini. Tapi udah pada nggak ada. Udah nggak ada. Cantik orangnya. Takut atau memang ngehindar atau apa? Nggak ada. Tadi dia nyapa Ajeng waktu baru datang, dia nyapa Ajeng gitu. Kayak gitu. Jadi kalau Ajeng lihat nih Kang, pohon ini tuh dulunya itu tuh kayak emang untuk melindung gitu, pelindung gitu. Jadi kayak untuk, makanya kan waktu Ajeng lihat di sini kok bentuk akarnya tuh aneh. Dia bentuk akarnya tuh seperti kayak gini tuh Kang. Kayak gini. Jadi itu kayak melindungin gitu. Si batu tersebut. Dan itu masih ada kaitannya sama nanti yang kita lihat ke dalam tuh Batu Tapak Cidokom ini. Yang katanya bekas tapak kakinya Raden Gembang ya. Raden Gembang. Raden Gembang.
Halo Sobat Santuy, berjumpa lagi dengan kita tim Hunter Santuy. Nah saat ini aku udah berada tepat di depan Batu Tapak Cidokom bersama dengan juru pelihara Bapak Muslan ya. Bapak boleh diperkenalkan dulu sebelumnya, Bapak menjadi juru pelihara di sini sudah berapa lama dan Bapak ini generasi keberapa? Ya, sebelumnya saya mengucapkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini penerus orang tua saya yang udah almarhum. Saya di sini udah 8 tahun. Berarti Bapak generasi yang ke? Itu dari uak saya, Ya. bapak saya, kakek saya. Berarti yang ketiga ya Bapak? Iya. Bapak mau nanya-nanya nih Bapak mengenai Batu Tapak Cidokom ini. Nah dulu Batu Tapak ini memang udah ada gitu. Udah. Cuman memang bangunannya nggak seperti sekarang Nggak ini seperti gitu sekarang ya. ini. Oke. Mengenai sejarah Batu Tapak Cidokom ini yang Bapak tahu ini seperti apa? Mungkin ceritanya seperti itu. Oh, jadi yang saya dapat dari orang tua saya itu, ya kalau ada orang nanya kan dia bilang begini, kasih tahu aja ada langit, ada bumi, ada alam, Iya. ada batu tapak. Jadi selama 1 tahun dia berdiri di sini tapak, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, tidak turunin tapaknya Raden Gembang. Nah biasanya ini Bapak orang-orang yang datang untuk kesini tuh biasanya untuk berziarah gitu ya Bapak ya? Berziarah. Berziarah. Dan itu tuh biasanya waktunya kapan aja? Emang 24 jam Ya. atau gimana? Kalau itu nggak bisa dibade sih, nggak bisa ditentukan. Pagi, siang, sore, malam ada juga ya. Kan, terkadang. Bapak punten nih Bapak sebelumnya nih tadi kan waktu Ajeng sempat di sini terus kayak coba ngelihat itu lebih dalam kan waktu zaman dulunya. Jadi dulu nih yang Ajeng lihat ya Bapak, makanya Ajeng pengen tahu apa mungkin yang menurut yang Ajeng lihat nih apakah mungkin benar gitu kan. Jadi pada zaman dulunya tempat ini tuh sungai, tapi sungainya itu kalau dibilang sungai gede banget enggak, tapi sungainya enggak. Ini kan sekarang sungainya udah kecil nih. Iya. Sungai itu agak gede dan ini dulu batu ini berada kayak tepatnya tuh di pinggirannya sungai. Yang Apa benar ya itu? kalau yang dengan kalau kata bahasa saya itu ya Iya. dengan mata pedak lah, mata Iya. bambu itu emang dulu waktu belum diturap ini sungainya begitu jadi apa? Iya. Nah, seperti begitu. Gitu. Tapi dia bukan di tengah sungai, di pinggiran Iya, di gitu pinggirnya, ya Bapak ya. bukan. Nah, terus ini ceritanya nih Bapak, ini yang menurut Ajeng tuh agak menyimpan kesedihan sih Bapak. Jadi ini akan ngobrol juga siapa tahu mau dengar. Jadi dulunya beliau ini Raden Gembang ini waktu Ajeng lihat dia tuh merantau Bapak. Jadi dia merantau jauh. Dia Ajeng lihat tuh dia nggak sendiri. Dia bersama seorang perempuan mungkin istrinya. Jadi dia merantau, tapi merantaunya tuh karena karena ada peperangan. Gitu. Jadi karena ada peperangan kayak seperti dia kayak menyelamatkan diri atau gimana gitu. Tapi dia kesini itu karena ada ilapan juga. Jadi ilapan dia mencari, orang bilang tuh ikhtiar ya Bapak, ikhtiar atau berdoa gitu lah, berdoa kepada Sang Pencipta di sini. Dan Ajeng lihat tuh sempat menyimpan kesedihannya karena dia tuh berdoanya tuh kayak benar-benar untuk kerajaan itu. Nah jadi kemungkinan besar nih Kang Ubay juga beliau ini sepertinya masih ada hubungannya dengan kerajaan. Kalau Ajeng lihat sih kayak Banten ya. Iya. Gitu. Dan jadi waktu dia kesini kan menurut ceritanya dari Pak Muslan juga kan beliaunya sempat bertapa nggak makan nggak minum gitu ya Iya. juga kan. Nah orang bilang tuh apa sih orang dulu tuh ikhtiarnya benar-benar gitu kan. Jadi sempat istrinya tuh sempat kayak nungguin gitu kan, maksudnya kayak misalnya kayak siapa tahu mungkin mau makan, dikasih makan tapi nggak dimakan. Tapi jadi dia tuh kayak beliau benar-benar kokoh dengan pendiriannya, saya ingin ini supaya mendapatkan keberkahan atau meminta kepada Sang Pencipta seperti itu. Berarti ada di sebelahnya Mbak ya istrinya? Hah? Ada di sebelahnya? Ada, jadi dia selalu nemenin beliau ini Raden Gembang. Jadi sebetulnya Raden Gembang ini bukan nama aslinya. Jadi nama aslinya itu mungkin karena beliau itu yang Kang Ngobe pernah cerita, dia karena dia ada peperangan itu dia mengungsi merantau, jadi dia merubah nama aslinya bukan itu. Dan mungkin karena ikhtiarnya beliau kan jadi sempat kayak ada bekasnya menapak gitu kan. Itu kan orang dulu kan kalau untuk mengasah ilmu kebatinan kan beda sama orang sekarang. Iya, gitu. beda.
Biasanya tuh Bapak kalau misalnya orang-orang pengen kesini tuh niatnya biasanya macam-macam ya Bapak? Atau gimana? Niatnya ya kalau saya bukan sebetulnya kalau inisiatif saya kan minta berkah selamat. Iya, Berhubung benar. orang itu istilahnya niatnya beda, tujuannya beda, saya mah kan mau apa bahasanya hanya ngejembatin Iya. seperti gitu. Hanya ngejembatin ya kadang niatnya macam-macam, tapi saya mah hanya ngejembatin nanti mau ya mau berat mau ringan saya jalanin seperti itu. Ya tujuannya apa? Ya tujuannya karena kita kan amanah. Ya kita kebalin itu mah kita udah silaturahmi di sini orang, ya kita kembali sama yang maha kuasa sama yang ya ridhonya orang tua itu kan ridho yang maha kuasa. Termasuk pohon yang di depan itu berarti semenjak dari ayahnya Bapak sebelumnya lagi itu udah ada ya? Udah ada. Udah ada. Jadi perkirakan pohon itu juga udah ratusan tahun juga ya? Ratusan. Udah ratusan tahun gitu. Nah itu sebenarnya pohon yang ini Bapak juga ada kaitannya sama batu tapaknya. Jadi dari awal juga aja masuk tuh dia yang bikin unik pohon itu ada akarnya gitu loh Bapak, batangnya. Jadi batangnya itu seperti ke samping itu kayak seolah-olah melindungi tempat ini gitu. Jadi seolah menjaga, dan memang di pohon itu juga aja ngeliatnya ada sosok penjaga gitu. Cuman biasanya kalau orang nih niatnya nggak baik disuka dilihatkan sosok itu gitu. Iya. Sosoknya. Kalau jelas sih sosoknya itu sosok ular gitu Bapak, ular besar gitu. Allahu alam lah. Iya, ular besar gitu. Bapak Muslan, ini nih untuk yang terakhir nih untuk pesan-pesannya Bapak deh untuk mengenai batu tapak ini dan orang-orang yang mungkin yang ingin berkunjung berziarah ke sini itu. Ya satu, kita harus sabar, harus diam. Iya. Kedua, kita artinya ngomong yang sembarangan. Jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. Pesan dari orang tua. Betul. Sama kalau diluruskan kan Bapak, soalnya Ajeng perhatikan tuh orang kesini niatnya kadang beda Bapak. Iya. Jadi kadang mintanya padahal di sini kan hanya ibaratkan sebagai bukti tanda beliau pernah di sini. Kalau lu minta keberkahannya, minta didoakan. Tapi orang niatnya kesini tuh mintanya kayak ini kayak Ibu begitu, beda orang, beda tujuan. Iya, seperti itu kan. Cuma kalau saya mah kan hanya amanah, hanya bahasanya saya mah hanya ngurusin ngerawat tugas lah seperti Iya. itu. Ya kita kembaliin sama yang punya dulunya sih. Ya udah, urusan gitu. Oke deh Bapak. Bapak makasih banyak waktunya. Ya, sama-sama. Iya. Sekian wawancara dengan Bapak Muslan. Habis ini kita sambil ngobrol-ngobrol singkat santai kali ya. Sama Kang Obay. Raden Gembang itu punya nama aslinya siapa? Namanya tadi aja sempat nanya ke beliaunya, namanya tuh Syekh Syarif Wakil. Kalau misalnya Kang Obay pernah dengar. Kalau saya Syarif sih sering dengar, cuman nama wakilnya ini nih. Nah, menurut Kang Obay sendiri untuk batu tapak Cidokom ini gimana sih Kang, yang Akang tahu sedikit mungkin mengenai sejarahnya? Kan dari Bapak Muslan tadi kan udah bilang seperti, kalau dari Kang Obay sendiri kan waktu ditetapkan sebagai cagar budaya itu gimana? Kalau dari sisi sejarah yang disampaikan oleh Kong Amu ya. Kong Amu itu juru pelihara sebelum Pak Muslan. Jadi Kong Amu ini adalah orang tua dari Pak Muslan. Jadi menurut beliau bahwa telapak kaki ini adalah telapak kaki Raden Gembang. Raden Gembang dulu kalau nggak salah pernah cerita juga ada istrinya beliau juga di sini, yaitu Nyimas Ratu Kolam. Cuman nggak tahu nih kalau si Raden Gembang ini apakah dia putra raja atau tokoh penyebar agama Islam, atau memang salah satu raja atau apa gitu di wilayah sini. Itu dari sisi sejarah ya. Nah, kalau dari sisi arkeologi, bahwa batu tapak ini merupakan batas wilayah kekuasaan. Kenapa ini batu tapak Cidokom ini kita tetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten? Karena memang batu tapak Cidokom ini memiliki nilai penting yang merupakan bagian dari sisi sejarah. Artinya batu tapak ini salah satu warisan budaya yang ada di Kabupaten Bogor.
banyak batu tapak yang ada di Kabupaten Bogor. Nah itu tadi bahwa batu tapak ini mencirikan atau menandakan bahwa ini adalah batas wilayah kekuasaan. Batas wilayah kekuasaan. Nah, batas wilayah kekuasaan. Dan diprediksi memang bahwa batu tapak ini sudah ada sejak abad 17. 17. 16, 17 sampai 16. kurang lebih Itu masa zaman kira-kira itu ke Banten. Banten ya. Ke Banten. Banten. Kalau abad 17-an itu dari sisi sejarah ya. Sisi sejarah bahwa telapak kaki ini merupakan simbol atau kalau sekarang mah stempel ya. Stempel atau tanda tangan. Nah, jadi itu adalah menandakan batas wilayah kekuasaan mereka. Cuman nggak tahu nih kerajaannya kerajaan apa. Nah, kalau menurut Ajeng sendiri, nama lain dari Raden Gembang ini siapa? Yang tadi Ajeng bilang sebelumnya kan sempat tanya sama beliau. Jadi beliau itu nama lainnya tuh Syekh Syarif Wakil gitu, Syekh Syarif Wakil atau juga bisa disebut juga Pangeran Syarifuddin atau Syekh Syarif Abdullah gitu. Nah, beliau ini Ajeng lihat juga masih keturunan kerajaan juga, kerajaannya memang berkaitan dengan Kesultanan Banten. Nah, cuman yang Ajeng bikin uniknya, jadi kan beliau kesini tuh kayak melarikan diri dari serangan gitu bersama istrinya, jadi kayak hijrah gitu loh, Kang Baik, hijrah. Terus dia kayak untuk mendapatkan keikhtiar lah, berdoa gitu, berdoa kepada Yang Maha Pencipta seperti itu, kayak selama 1 tahun kan kata selama 1 tahun tidak makan tidak minum kan, puasa gitu kan, seperti itu. Nah tapi yang Ajeng masih penasaran tuh beliau tuh dari sini terus beliau tuh menuju ke arah Cirebon. Nah itu makanya Ajeng mau nanya Kang Abay kalau misalnya apakah ada kemungkinan gitu loh kalau misalnya misalnya dari sini langsung ke Cirebon itu kan berarti kan masuknya ke Kesultanan Cirebon ya. Kalau lari ke Cirebon berarti lari ke rumah kakek. Gitu. Karena kan kalau kita lihat dari Syekh Syarif Hidayatullah ya. Iya. Dari Nyimas Rara Santang atau yang kita kenal Syarifah Mudaim, punya putra Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Iya. Dan Sunan Gunung Jati punya putra Sultan Hasanuddin. Nah, kalau memang Syekh Syarifuddin ya, Syekh Syarifuddin atau Syekh Syarif Abdullah ya. Iya. Nama-nama ininya karena kalau Raden Gembong balik lagi itu gelar ya. Gelar Raden Gembong. Ada kemungkinan ya balik ke rumah kakek gitu. Mengungsi ke rumah kakek untuk mencari perlindungan mungkin ya. Berarti dia mungkin masih ada keturunan dengan Kesultanan Cirebon seperti itu ya? Iya pasti ya? Berkaitan antara Kesultanan Cirebon Banten. Masih berkaitan ya? Masih berkaitan. Karena memang kan yang saya bilang tadi Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati punya putra Sultan Hasanuddin. Iya. Suruh membuka kesultanan di Banten. Oh iya benar sih. Ya, Banten lama ya. Iya. Nah, kalau memang Syekh Syarif Abdullah atau Syekh Syarifuddin ini masih keturunan dari Banten ya ada kemungkinan ya memang satu keturunan. Satu keturunan untuk bisa mengungsi, bisa memang cari perlindungan ke Cirebon ke rumah ke tempat kakek. Dan waktu masa Kesultanan Cirebon itu juga sekitar tanggal abad ke-17 juga sama apa gimana? Iya. Kan nggak beda jauh ya. Nggak beda jauh. Nggak bedanya bukan abad jadi jatuhnya. Bedanya puluhan tahun. Nggak sampai ratusan tahun antara Sultanan Cirebon dengan Sultanan Banten. Nah, jadi kalau misalnya kaitannya sama Calobak itu kan Syekh Kuncung Putih itu kan ada batu tapaknya cuma sebelah kiri ya? Kanan ya Pak. Nah, kanan itu kan masih ada kaitannya sama Kesultanan Cirebon sama Sumedang. Nah, kalau yang di sini kan beliau itu pelariannya habis dari Kesultanan Banten melarikan diri ke sini untuk mendapatkan berdoa berikhtiar, bertapa. Habis itu dia balik ke Cirebon gitu, yang kata Kang Obay itu balik ke rumah kakek, ke keluarganya gitu. Jadi mungkin kalau bisa dikatakan sama-sama satu keturunan gitu. Satu kakek. Karena kan ada info juga berakhirnya di sini kan? Iya. Berakhir apa? Tapak-tapak itu dari wilayah sana. Calobak. Berakhirnya di Sidokon. Berakhirnya di sini. Di sini. Di Dokon. Berakhir di Dokon. Jadi menurut sejarah ya, sejarah dari si Terakhir berarti nggak ada lagi di ini. Di Gunung Sindur ininya. katanya sih terakhir di Gunung Sindur. Gunung Sindur.
ini baru bahasanya yang terbaru nih terbaru. Terbaru ini. Karena kan kalau yang terlamanya kan ada abad ketiga telapak kaki Purnawarman. Iya yang kemarin Purnawarman. Terus ada juga di timur telapak kaki juga Purnawarman juga. Berarti ini masuk ini abad ke Ini mah tadi antara abad 17-18. 17-18. Kalau Purnawarman tuh abad ke Abad keempat. tua. Abad keempat gitu. Lebih tua. Calobak ya abadnya ini ya. 16-17. Calobak itu sebenarnya lebih tua. Prasejarah maksudnya sebenarnya. Kalau punden mah lebih ke prasejarah sebenarnya. Kalau punden ya. Cuma batu tapaknya yang Batu tapaknya yang kesini yang abadnya sama dengan ini. Abadnya 17-18an abad. 17-18. Kalau batu tapak ya. Iya. Karena kalau punden mah prasejarah itu masih apa ya kayak manusia purba atau apa gitu. udah lama itu mah ya. Punden kayak itu batu-batu kayak di Calobak gitu kan. Ya, punden kayak Cibalai, kayak Calobak tuh punden. Bapak mau tanya nih Bapak mengenai yang katanya kan ceritanya itu mengenai batu tapak Cidokom nih kalau ada orang yang mindahin ya itu ntar balik lagi dan emang tuh pernah ada kejadian seperti itu Bapak yang Bapak tahu selama menjadi juru pelihara di sini. Dulu waktu orang tua saya masih kecil, Iya. orang tua masih kecil yang dia ngomong disalur ke saya gitu sejarah itu ngomong seperti itu waktu dia masih kecil. Saya bawa motor. Karena kan dia kemana-mana diajak aja sama orang tua Iya. seperti itu. Ceritanya tuh gimana tuh Bapak? Ya ceritanya itu ya, Orang itu mindahinnya maksudnya tanpa perizin diam-diam atau gimana? ada petugas Heeh. dari Cirebon 15 orang. Iya. Berarti ini mau dipindahkan, silahkan kalau mau dipindahin dari sini harus izin uang. Tuh. Kalau istilah batu ini tadi dipindahin jam 6 pagi udah dari sini jiwa kalian akan menjadi korban gitu makanya dia ya sungkem gitu ampun seperti itu. Itu yang ngasih tahu kayak gitu tuh dari Ya dari ini dari kakek saya kan Kuncen bapaknya yang engkong saya. Jadi semenjak itu nggak ada yang berani lagi mindahin batu ini. Ya emang udah yang mau di sini. Emang di sini. Iya, di sini. Gitu, tetapnya di sini. Nah, selama Bapak menjadi juru pelihara sendiri di sini nih, Bapak pernah nggak sih Bapak kayak ngalamin keanehan gitu? Mungkin pernah didatangin lewat mimpi atau mungkin pernah didatangin langsung sosok beliau atau gimana? Kalau saya mah kalau masalah situ mah ya mungkin orang juga tahu nggak bakalan dia menampakkan nggak bakalan dia berwujud sih. Kenapa? Karena sayanya peka gitu. Iya jadi artinya ya apa yang namanya orang yang apa yang dituju orang tua itu saya memahami seperti begitu. Jadi kalau kita belum memahami mungkin pasti dia berwujud atau dia datang. Tapi saya peka gitu. Tapi kalau keanehan itu sendiri pernah ada Bapak? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau misalnya warga sekitar nih pernah ada juga nggak misalnya melihat sosok apa gitu mungkin tanpa sengaja atau apa? Kalau warga sih nggak tahu sih. Kalau warga ngomong gini gitu kan kita juga kadang-kadang bingung juga loh. Kalau itu kan kalau saya cerita itu kan yang merasa dan yang melihat kalau saya. Kalau warga mah ya kadang-kadang ngomong desas-desus itu saya nggak simak gitu. Nggak saya. Kenapa? Itu kan bukannya ranah saya itu ranahnya dia urusan dia. Seperti itu nanti juga kan ya atau namanya warga itu benar atau enggaknya kan nanti urusannya saya yang maha kuasa. Kalau saya mah fokus di sini apa adanya seperti itu. Berarti selama Bapak menjadi juru pelihara di sini alhamdulillah tidak ada kejadian yang aneh-aneh ya. Enggak. Iya. Jadi selama orang itu niat datang ke sininya baik, insya Allah nggak ada apa-apa gitu. Sempat tadi kan ada pesan juga kan waktu yang di dalam itu ayangnya berpesan untuk yang pastinya untuk menjaga ini tetap dijaga dirawat gitu ya kan. Dan untuk orang-orang yang berkunjung ke sini juga mintanya tuh jangan ke beliau, mintanya ke yang pencipta seperti itu ditegasin gitu. Sama apa namanya? Itu tuh emang batu itu emang nggak mau dipindahin karena emang tempatnya di situ. Jadi kalaupun misalnya dipindahin, misalnya untuk direnovasi mungkin sekitarnya aja, misalnya bangunannya dibagusin atau misalnya ada yang dipingin. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk batunya itu biarkan aja seperti itu. Benar. Sekian untuk penelusuran kita di Batu Tapak Cidokom hari ini. Jangan lupa untuk tonton episode-episode kita sebelumnya ya, dan ikutin terus perjalanan kita. Dan kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe
like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kalau misal kalian ada saran nih, mau kita kemana aja lah ya, itu klik aja langsung tulis di kolom komentar. Oke, dadah.